Hai Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Capricorn, ini adalah general reading untuk kalian ya, Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus. Di sini kita akan bahas pesan universe untuk kalian. Kira-kira apa yang terlihat di sini? Oke. Karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang dan itu harus dipahami ya. Jangan dipaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Karena bisa jadi ini bukan situasi kalian, oke? Kita langsung menuju ke pembacanya ya. Aku melihat di sini ada energi Sagittarius, Pisces, Aries, Scorpio, ada Virgo, yaitu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, oke? Ada Taurus, ada Leo, ada Aquarius juga, ya. Kalau aku lihat di sini ya, yang aku tangkap adalah pertama, ada orang yang akan menyampaikan kejujuran, menyampaikan sesuatu lah sama kalian, ya. Kayaknya ada rahasia atau hal yang selama ini mereka simpan, itu mereka ungkapkan pada kalian. Jadi yang aku lihat di sini kemungkinan akan ada kejujuran, pengakuan atau ada fakta yang akhirnya terbuka pada kalian gitu ya. Ada fakta yang terbuka dan kalian akan melihat fakta itu. Itu bisa jadi yang aku lihat di sini, oke. Kemudian yang aku lihat di sini ini bukan menggurui ya. Ingat, aku hanya membacakan pesan universe yang aku tangkap di sini ya. Jadi aku hanya menyampaikan saja apa yang terbaca ya. Nggak usah ditonton kalau memang nggak suka dengan bahasanya. Kalau aku lihat di sini dimintanya sih kayak bersabar dengan keadaan ya. Mungkin kalian sedang bertahan di sebuah situasi yang jelas nggak mengenakan dan kalian berharap ada perubahan gitu ya. Cuman perubahannya nggak terjadi atau belum terjadi gitu ya. Terus di sini aku yang aku lihat ya, aku melihat kalian berusaha bertahan di keadaan itu gitu. Ya, karena ada pilihan kan, orang mau stay di situ atau berlalu gitu kan. Aku melihat kayaknya kalian di sini berusaha stay di situ, ya. Cuman kalau aku tangkap sih pesannya di sini bersabar dengan situasinya. Maksudnya situasi itu bukan berarti kalian harus stay atau tidak dari situ, itu semua terserah kalian. Tapi bersabar dengan situasi yang ada nih yang sedang tidak mengenakan karena semua itu ada masanya lah ya, ada fasenya, ada musimnya. Nggak selalu 1 tahun itu isinya musim panas terus atau musim hujan terus kan, nggak ada yang berganti di situ ya. Kemudian di sini aku melihat kayak kekuatan kalian untuk menghadapi ini ya, di Seven of Wands sama Page of Sword gitu kan. Ya bagus, namanya orang berusaha kuat itu bukan hal yang salah juga, tapi kuat di sini kayak gimana? Kuat terhadap situasi untuk terus keep moving gitu ya, itu bagus ya. Bertahan di situ, maksudnya bertahan untuk terus maju itu bagus. Cuman kuat di sini tuh tiap orang bisa punya persepsi yang berbeda. Contohnya ya, aku kasih contoh. Orang yang terjebak di hubungan yang toksik atau bahkan orang yang mendapatkan kekerasan gitu ya misalkan. Mereka merasa ada ya, sebagian dari mereka ada yang merasa harus kuat dan stay di situ mendapatkan perlakuan yang udah tidak sehat itu. Tapi ada juga kelompok yang berpikir gue tidak boleh berada di situasi itu terus. Kalau gue mencintai diri gue ya gue harus keluar dari keadaan yang udah nggak sehat itu gitu. Jadi kuat ini bisa beda persepsi. Tapi yang aku maksud kuat itu bukan berarti stay di tempat yang tidak sehat terus untuk diri kalian ya. Jadi maksudnya membiarkan kalian disakiti terus itu bukan kayak gitu. Kuat itu bukan seperti itu ya. Kuat itu kalian bisa melalui itu mencari jalan untuk memperbaiki keadaan gitu. Bukan stay di tempat yang seperti itu terus ya. Jadi jangan sampai salah persepsi. Nanti orang merasa kuat terus dia merasa oh nggak apa-apa lah gue disakitin terus kayak gini gitu. Padahal apa yang dilakukan pada dia atau pada mereka itu
apa ya, misalkan dalam hukum pun tidak dibenarkan gitu loh. Jadi kalau memilih membuktikan pada orang lain bahwa mereka kuat gitu ya, terus rela disakiti terus secara fisik dan verbal gitu, mungkin itu itu bukan kuat seperti itu ya maksudnya. Ya mungkin itu bisa jadi dibilang atau dipandang kuat, mmm, kuat secara fisik gitu, tapi kan nggak harus membuktikan kuat secara fisik dengan cara seperti itu. Masih ada banyak cara, olahraga kek, bela diri kek, gitu kan, masih banyak cara gitu. Jadi jangan salah persepsi. Ya mungkin itu bisa dipandang seperti kuat gitu ya, sorry, dipandang seperti kuat. Bisa dipandang kuat, tapi orang lain akan melihat itu juga sebuah kebodohan gitu loh. Kuat tapi sebuah kebodohan gitu. Ini bukan sekedar kuat tapi bodoh di sisi lain ya. Maksudnya kuat di sini juga smart gitu loh. Jadi bisa melihat permasalahannya dan mencari solusi untuk masalah itu, bukan dia sadar dia punya pilihan gitu loh. Jadi apa namanya, itu yang itu sih yang membedakan ya. Kalau dia itu smart, dia tahu dia punya pilihan dan dia kuat, dia strong, berani mengambil pilihan itu gitu. Dia tahu dia punya pilihan dan dia berani atau kuat ya, punya keberanian dan punya kekuatan untuk mengambil langkah, mengambil keputusan, membuat pilihan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi bukan kuat misalkan digebukin gitu, ya enggak lah ya, enggak kayak gitu. Itu nanti dibilang juga, "Oh iya sih lu kuat digebukin," gitu, tapi mau sampai kapan gitu. Itu kuat tapi bego juga gitu kan. Enggak kayak gitu ya, Bo. Oke, kita langsung saja. Nah, aku melihat di sini memang kalian, mmm, apa ya, melalui masa yang kayaknya nggak gampang ya, apalagi di sini ada the death gitu ya. Jadi hal yang berat ini akan membawa perubahan besar dalam hidup kalian, dalam pemikiran kalian, dan bagaimana kalian jalannya ke depan nanti, arah langkah kalian itu um, akan ada perubahan di situ. Ya biasalah orang kalau habis apa ya, kayak melalui sebuah kejadian ya, kecil atau besar, bahkan kalau besar sekalipun dan menyakitkan gitu ya, pasti ada hal yang akan berubah dalam dirinya ya, dalam melihat kehidupan, melihat sesuatu, dan mindsetnya gitu ya, pikirannya terbuka, dan akhirnya arah langkah hidupnya juga bisa ada perbedaan di situ gitu ya, ada perubahan gitu. Jadi aku melihat di sini kekuatan kalian, dari segi kekuatan oke, tapi itu tadi yang aku bilang, kuat bukan berarti bego ya. Maksudnya aku nggak bilang kalian bego, tapi jangan sampai salah persepsi gitu aja sih. Di sini dari segi kekuatan oke, gitu aja yang bisa aku sampaikan. Kemudian hal berat yang terjadi pada hidup kalian saat ini dan kemarin sampai saat ini gitu ya. Karena ini kayaknya masanya nggak sebentar gitu. Itu jelas membawa perubahan besar. Dan oke, pesannya gini ya yang aku tangkap. Kalau kita fokus sama rasa sakitnya, ya memang yang terus kita rasakan itu pekatnya penderitaan gitu ya. Dan maksudnya gini, kalau kalian melalui masa berat, kalian sedih, kalian terluka, itu hal yang manusiawi gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang merasa terluka. Orang kalau digores terus merasa sakit kan, ya itu hal yang manusiawi gitu. Kalau syarafnya rusak, baru dia nggak merasakan sakit gitu. Tapi kan bukan itu yang diharapkan. Kita kan berharapnya kalau kita masih merasakan sakit, oh berarti syaraf kita masih bagus, masih baik-baik aja, masih bisa merasakan hal itu gitu. Jadi itu oke, itu manusiawi. Cuman ya oke, aku ngerti lah kalau Capricorn ini orangnya cukup tough gitu ya. Jadi mereka pasti akan belajar dari hal yang sudah mereka alami gitu. Gitu sih. Ya itu yang aku bisa sampaikan gitu ya. Jadi sakit itu hal yang wajar. Ya, cuman maksudnya semakin kita fokus pada hal yang nggak mengenakan itu dan rasanya, kita akan terus merasakan sakitnya itu sih gitu. Jadi ya oke sakit gitu, tapi bagaimana kita mendistraksikan rasa sakit itu ya. Ya itu salah satunya fokus sama pembelajarannya gitu.
Kalau fokus sama pembelajarannya, dia tumbuh, dia bukan cuman merasa sakit aja gitu kan. Tumbuh secara pikirannya gitu maksudnya, oke? Nah, yang aku lihat di sini ada Ten of Pentacles sama Two of Swords. Jadi pesan dari universe adalah bersabar karena keadaan akan berubah. Two of Swords ya. Di sini Ten of Pentacles. Keadaan bisa berubah berbeda dari yang kamu alami jelas ya. Ya iyalah, namanya juga perubahan jadi pasti ada keadaan yang berubah dan itu jelas berbeda gitu. Maksudnya gini, perubahannya itu tidak seperti yang kamu pikirkan gitu loh. Ya, jadi ini semacam ketika kalian sudah hopeless, sudah nggak berekspektasi tinggi-tinggi gitu ya. Yang penting ini bisa berlalu aja gitu ya. Justru hal yang akan datang ke depannya itu melebihi atau melebihi ekspektasi terakhir kalian. Karena ekspektasi terakhir kalian sepertinya kalian sudah tidak banyak berekspektasi di situ. Jadi ya, jadi perubahannya itu justru tidak kalian duga gitu. Bersabar karena keadaan akan berubah gitu. Dan berubahnya ini sesuatu yang bagus karena Ten of Pentacles. Jadi bisa jadi melebihi ekspektasi kalian atau intinya tidak kalian duga gitu. Cuman yang aku lihat di sini kalian pun sempat hopeless gitu. Jadi wajar kalau kalian tidak menduga ini gitu kan. Ten of Pentacles ini aku melihatnya lebih ke abundance ya dan kebanyakan secara materi ya, kelimpahan secara materi gitu. Jadi mungkin ada keberhasilan secara materi atau ada rezeki material abundance yang datang tidak disangka-sangka gitu ya, entah dari manapun gitu kan, tiba-tiba apa yang kalian dapatkan bulan itu lumayan jauh dari yang biasanya, bisa jadi kayak gitu, oke? Jadi soal materi memang, kebanyakan itu ya. Oke, selanjutnya pesan yang lain yang aku dapat di sini, yaitu, ya ini ya pesannya ya. Oke, bisa dibaca? Oke, saat seseorang merasa nyaman dan bahagia dengan dirinya sendiri, ia adalah sosok yang independen karena tidak harus bergantung pada orang lain untuk membahagiakan dirinya. Oke, jadi ini independen secara apa ya? Pikiran ya. Maksudnya bukan hanya secara finansial dia independen. Apalagi ini ada Ten of Pentacles gitu kan. Tapi di sini independen emosionalnya, pikirannya juga, mindsetnya gitu, bahwa dia nggak bergantung sama siapapun untuk bahagia ya, dia sendiri atau sama siapapun, maksudnya dengan atau tanpa orang lain dia udah apa ya, bisa menikmati dunianya, menikmati hidupnya, kegiatannya, pekerjaan, itulah intinya. Bisa bahagia lah ya intinya, tidak menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain, oke? Jadi pesan yang ada di sini adalah bagaimana kalian membuat diri kalian itu semenarik mungkin untuk diri kalian sendiri gitu. Tapi namanya selera orang kan beda-beda ya. Ada orang yang cukup merasa bahagia banget dengan makan kesukaannya, nonton, ya kan, minum minuman yang jadi favoritnya gitu, bisa jadi dengan cemilan favoritnya, terus nonton apapun yang dia suka gitu kan, film, atau bahkan nonton berita aja gitu kan. Jadi ada yang cukup bahagia dengan hal-hal yang sederhana kayak gitu ya. Ada juga yang cukup bahagia dengan gue nggak diganggu orang aja gue udah bahagia gitu. Ada yang kayak gitu gitu. Jadi ini bagaimana caranya kalian itu menemukan sesuatu yang menarik dalam diri kalian, dalam hidup kalian gitu loh ya, sehingga kalian nggak butuh orang lain untuk bahagia ya. Jadi kalian nggak merasa kesepian juga gitu. Seperti itu ya. Oke. Ya minimal kalau orang punya passion ya. Passion maksudnya passion dalam passion ya. Maksudnya passion itu kan banyak ya. Maksudnya passion dalam hal pekerjaan gitu ya. Ada kegiatan yang menjadi passionnya gitu ya. Maksudnya itu tadi pekerjaan atau hal-hal karirnya mungkin gitu. Itu orang juga udah bisa bahagia dengan menjalani itu gitu. Oke, pesan selanjutnya ya. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu.
Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaanmu dalam membuat keputusan. Setiap langkahmu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Jadi ini yang aku bilang kuat. Kuat itu bukan soal fisik aja, tapi pikiran. Bagaimana dia kuat untuk membuat keputusan. Ya karena banyak orang di luar sana yang mau buat keputusan aja galau dan butuh orang lain untuk membuat keputusan buat dirinya gitu loh. Jadi kuat di sini adalah salah satunya itu, dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya, ya kan? Berani untuk menjalani pilihannya gitu. Butuh keberanian loh, karena tidak semua orang di luar sana itu cukup percaya diri untuk membuat keputusannya sendiri dan menjalani pilihannya sendiri gitu ya. Padahal tiap langkah, tiap keputusan itu ada konsekuensinya. Jadi kalau kita menjalani pilihan orang lain itu nggak akan merasakan konsekuensinya langsung gitu loh, karena kan kita yang menjalani gitu. Jadi pastikan kita menjalani pilihan kita sendiri lah ya, berdasarkan suara hati kita. Intinya kita memilih, intinya itu untuk hidup kita harus menjalani pilihan kita lah, intinya gitu. Jadi apa ya? Karena konsekuensinya kita yang menjalani juga gitu. Kita menjalani pilihan orang yang sebenarnya nggak sesuai dengan suara hati kita, nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Lalu kita harus menjalani konsekuensinya juga, karena atau resikonya gitu ya. Karena apapun itu pasti ada konsekuensi dan resikonya gitu kan. Tidak ada jaminan pilihan orang itu apa ya? Perfect. Maksudnya tidak ada celah gitu. Pasti akan tidak ada jaminan pilihan orang itu enak terus gitu loh. Kan apa ya, bisa saja pilihan itu juga ada resiko yang bukan berarti mudah. Intinya apa ya, intinya gitulah. Intinya itu karena setiap pilihan itu ada resiko dan konsekuensinya, maka jalani yang sesuai dengan apa ya, suara hati kalian lah ya. Kalau mau menjalani rekomendasi atau pilihan orang sih sebenarnya tidak ada masalah, asal kalian sendiri juga setuju dengan hal itu. Jangan terpaksa gitu loh ya. Kalian paham apa yang mau kalian pilih dan kalian paham dengan pilihan kalian dan apa yang kalian jalani itu kalian pahami gitu. Jadi siap juga gitu. Karena bisa saja ada konsekuensi yang nggak enak di balik setiap pilihan, setiap langkah gitu. At least itu adalah pilihan kalian sendiri gitu. Kayak gitu. Dan kalian siap dengan itu, oke? Selanjutnya, mungkin di sini ada yang suka ragu dengan pilihan hidupnya ya, Capricorn. Jadi suka melibatkan orang. Sebenarnya kalau minta rekomendasi orang nggak ada masalah sih ya. Cuman kayak menyerahkan hal itu ya, tanggung jawab untuk membuat pilihan itu pada orang lain, tapi kalian nanti yang akan menanggung konsekuensinya gitu. Jadi ini kayak kebimbangan membuat pilihan, membuat keputusan. Oke, selanjutnya. Ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Yaitu kira-kira pesan dari universe yang aku tangkap di sini ya. Ya, jadi itu yang bisa aku sampaikan. Good luck buat kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ya, bye!